Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kimia kali ini kita akan membahas bagian kedua dari bab kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kali ini kita bahas mengenai pengaruh ion sejenis pada kelarutan. Adanya ion sejenis akan menurunkan kelarutan atau akan menyebabkan makin sulit larut. Makin besar konsentrasi ion sejenis, maka kelarutan akan makin kecil atau makin sulit larut. Nah, kata lain dari ion sejenis adalah ion senama. Misalnya, dalam 3 wadah saya masukkan ke wadah yang pertama air, kemudian wadah kedua berisi larutan NaCl 0,01 molar, dan yang ketiga adalah larutan Ag2SO4 0,01 molar. Ke dalam ketiga wadah ini saya masukkan padatan AgCl dengan jumlah yang sama banyak. Dari ketiga wadah ini, di wadah yang keberapakah AgCl paling mudah larut dan AgCl yang paling sulit larut ya, atau kelarutannya kecil. Untuk kondisi larutan jenuh, AgCl berkesetimbangan dengan ionnya ya, yaitu Ag+ dan ion Cl-. Dalam kondisi jenuh, maka konsentrasi AgCl atau konsentrasi maksimal ya dinyatakan dalam bentuk kelarutan atau S. Kemudian di sini Ag+-nya konsentrasinya juga sebesar S dan Cl-nya sebesar S. Kenapa? Karena ini koefisiennya sama ya, satu semua. Diketahui Ksp AgCl adalah 1,8 kali 10 pangkat negatif 10. Nah, kita bahas yang pertama. Kita cek bagaimanakah atau berapa besar sih kelarutan AgCl dalam air ya, atau dalam wadah yang pertama. Untuk menentukan kelarutan AgCl dalam air, ini kita menggunakan konsep dari materi kelarutan dan hasil kali kelarutan pada pertemuan sebelumnya ya, dengan menentukan berapa jumlah ion dalam AgCl. Untuk kelarutan dalam air, kita tentukan ionisasi AgCl-nya akan membentuk jumlah ion sebanyak 2 ya, yaitu Ag-nya 1, Cl-nya 1. Maka dari sini AgCl itu mempunyai 2 ion. Nah, kalau jumlah ionnya 2, maka rumus Ksp-nya diingat lagi adalah S pangkat 2. Sehingga dari sini kita bisa menentukan S-nya dari AgCl adalah akar dari Ksp. Oke, kita masukkan ya, Ksp-nya nilainya 1,8 kali 10 pangkat negatif 10. Nah, kita akarkan, akar 1,8 adalah 1,34 dikali akar 10 pangkat minus 10, pangkatnya tinggal dibagi 2 ya, jadi 10 pangkat negatif 5 molar ya, atau mol per liter. Nah, jadi kita dapat nih kelarutan AgCl dalam air nilainya adalah 1,34 kali 10 pangkat negatif 5 molar. Kelarutan AgCl dalam larutan NaCl 0,01 molar atau dalam wadah yang kedua kita nyatakan dalam 2 kondisi. Kondisi yang pertama adalah kesetimbangan AgCl membentuk ion Ag+ dengan Cl-. Pada kondisi ini konsentrasi AgCl kita nyatakan dengan S kelarutannya, kemudian Ag+ juga sebesar S dan Cl- sebesar S, karena sekali lagi koefisiennya sama, satu semua. Kemudian kondisi yang kedua adalah larutan NaCl, dia terionisasi membentuk ion Na+ dan ion Cl-. Di sini diketahui konsentrasi larutan NaCl adalah 0,01 molar, maka konsentrasi ion Na+ juga 0,01 molar dan ion Cl- juga 0,01 molar. Kenapa? Koefisien reaksinya sama, satu semua. Ya, jadi di sini untuk AgCl ionnya Ag+ dan Cl-, kemudian NaCl Na+ dan Cl-. Jadi ada ion yang sama, yaitu ion yang negatif ya, yaitu ion Cl-. Nah, ini yang dimaksud dengan ion sejenis. Artinya dalam kondisi yang kedua ya, dalam wadah kedua, ini ada ion yang sama antara AgCl dengan NaCl, yaitu ion Cl-nya. Untuk menentukan berapa kelarutan AgCl ya, atau S dari AgCl, tetap kita mencari dari data Ksp AgCl. Untuk mencari S, maka kita butuh data Ksp. Kalau yang ditanyanya adalah S dari AgCl, maka kita
ambil data KSP-nya dari KSP AgCl. Untuk kondisi di mana ada ion yang sejenis atau ada ion senama, maka kita tidak bisa menggunakan rumus KSP-nya dengan rumus yang seperti ini. Jadi dari N sama dengan 2, maka KSP-nya sama dengan S kuadrat. Itu tidak bisa. Jadi kita harus menggunakan rumus KSP-nya adalah hasil kali konsentrasi ionnya ya di pangkat koefisiennya. Jadi kalau KSP AgCl, maka ionnya adalah ion Ag+, koefisiennya 1, jadi di pangkat 1, dan ion Cl- ini juga di pangkat 1. Kita masukkan di sini konsentrasi Ag+-nya adalah sebesar S. Kemudian konsentrasi Cl-nya ini ada 2 ya. Yang pertama S, kemudian yang kedua Cl-nya dari NaCl adalah 0,01 molar. Kalau misalnya kita lihat S ya, kelarutan atau konsentrasi Cl- ini sama dengan S dari AgCl dalam air, yaitu 1,34 kali 10 pangkat negatif 5. Kalau kita bandingkan 10 pangkat negatif 5 dengan 0,01 atau 10 pangkat negatif 2, tentu yang S ini ya, yang S ini nilainya jauh lebih kecil dibandingkan Cl- yang di sini. Sehingga untuk S yang Cl- yang dari AgCl ini diabaikan. Karena di sini ada ion yang sejenis Cl-, kita ambil konsentrasi Cl-nya dari NaCl ya, yaitu nilainya 0,01, tidak dari yang Cl- yang di sini. Kan biasanya kalau KSP AgCl, Ag plusnya S, Cl-nya juga S ya. Tapi karena nilai S-nya ini sangat kecil, kita hanya memasukkan Cl- dari yang NaCl ya, yang 0,01. Karena yang ditanya adalah kelarutan S, maka kita butuh data KSP. Ingat, nilai KSP itu tidak berubah selama suhunya tetap. Jadi walaupun di kondisi yang kedua ini ada ion yang sama, maka nilai KSP-nya itu tetap kita ambil dari yang awal, yaitu 1,8 kali 10 pangkat negatif 10. Nah, kita masukkan ya, 1,8 kali 10 pangkat negatif 10. Nah, dari sini kita dapat S-nya, ini tinggal turun ya, jadi 1,8 kali 10 pangkat negatif 10 dibagi 0,01. Nah, 0,01 ini kan sebenarnya bisa kita ganti dengan 10 pangkat negatif 2 ya. Kemudian kita bagi, ini 10 pangkat negatif 10 dibagi 10 pangkat negatif 2, maka selisihnya adalah 10 pangkat negatif 8, yang di depannya tetap 1,8. Ini S-nya ya, satuannya adalah mol per liter atau molar. Nah, jadi kalau misalnya dari dua data ini kita bandingkan, lihat, kelarutan AgCl dalam air nilainya 1,34 kali 10 pangkat negatif 5, kemudian kelarutan AgCl dalam NaCl 0,01 nilainya adalah 1,8 kali 10 pangkat negatif 8. Lebih besar yang mana? Ya, lebih besar yang 10 pangkat negatif 5. Jadi, kelarutan dalam air ya lebih besar dibandingkan kelarutan AgCl dalam NaCl. Kenapa? Karena dalam NaCl ini ada ion yang sejenis, yaitu ion Cl-. AgCl dengan NaCl ion sejenisnya adalah yang Cl-. Dari sini terbukti ya, yang pertama adanya ion sejenis akan menurunkan kelarutan atau akan menyebabkan kelarutannya makin kecil. Sehingga kalau kita bandingkan kelarutan AgCl dalam air dengan kelarutan AgCl dalam larutan NaCl 0,01 molar, nah, maka kelarutan AgCl dalam air ini jauh lebih besar, atau AgCl lebih mudah larut dalam air dibandingkan dalam larutan NaCl. Untuk kondisi yang ketiga, kelarutan AgCl dalam larutan Ag2SO4 0,01 molar. Ini ada dua kondisi ya. Yang pertama adalah kesetimbangan larutan jenuh AgCl dengan ion-ionnya ya, Ag+ dan ion Cl-. Kemudian yang kedua ada ionisasi dari larutan Ag2SO4 0,01 molar. Jadi kalau Ag2SO4 terion, maka dia akan menghasilkan ion positif ya, Ag+ dengan ion SO4 2-. Ya, nah hati-hati di sini jumlah Ag plusnya ini ada 2. Kita tuliskan di depan sini ya. Nah, koefisiennya 2, SO4-nya 1 ya, SO4 2-nya 1. Nah, kemudian kita nyatakan kelarutan AgCl tadi dengan S, kemudian Ag+ juga S, Cl-nya pun S. Kemudian untuk yang Ag2SO4 di sini disebutkan konsentrasinya adalah 0,01 molar. Sehingga
untuk konsentrasi ion Ag plusnya ini 2 kali. Karena ini koefisiennya 1, konsentrasinya 0,01 molar, maka kalau koefisiennya 2, berarti 2 kalinya, yaitu 0,02 molar. Kemudian untuk SO42-nya, ini sebenarnya boleh dituliskan, boleh tidak ya. Yang jelas, dari ionisasi ini kita lihat ada ion yang sama antara AgCl dengan Ag2SO4, yaitu ion Ag plusnya. Ya, jadi yang sama adalah di sini ion Ag plusnya. Kalau tadi Cl minnya, nah kalau yang kondisi yang kedua ini adalah ion Ag plusnya. Sehingga untuk yang SO42 minnya ini boleh dituliskan konsentrasinya, boleh tidak ya, karena kita akan mengambil yang ion senamanya saja. Karena yang ditanya kelarutan AgCl, maka kita mengambil datanya dari Ksp AgCl. Ya, kita masukkan rumusnya bahwa Ksp AgCl adalah hasil kali konsentrasi ion Ag+ dengan konsentrasi ion Cl- dipangkatkan koefisiennya. Ya, kebetulan ini koefisiennya sama-sama 1 ya, jadi tidak ada pangkatnya. Kita masukkan ya data KSP-nya, kita ambil dari data yang pertama yaitu 1,8 kali 10 pangkat negatif 10. Kemudian di sini konsentrasi Ag plusnya ada 2 ya, ada S ditambah 0,02 molar. Tapi karena S ini nilainya lebih kecil dibandingkan 0,02 molar, maka kita ambil Ag plusnya hanya dari yang 0,02 molar ini. Ya, kita masukkan 0,02 ya, kemudian dikali konsentrasi Cl- nya di sini sebesar S. Nah, ini pindah ruas ya. Kalau pindah berarti jadi di bawah. Jadi nanti S-nya nilainya adalah 1,8 kali 10 pangkat negatif 10 dibagi 0,02. Nah, ini sama aja sebenarnya 1,8 dibagi 0,02 itu sama aja dengan 180 ya dibagi 2. Jadi dapatnya adalah 90 kali 10 pangkat negatif 10, atau kalau ada 10 pangkat maka angka yang di depan 10 pangkat ini dituliskan dari 1 sampai 10. Jadi 90 kita jadikan 9 sehingga 10 pangkatnya jadi 10 pangkat negatif 9 ya. Konsentrasinya adalah molar. Dari sini kita bisa membandingkan dari 3 data atau dari 3 wadah. Yang pertama, untuk kelarutan AgCl dalam air nilainya adalah 1,34 kali 10 pangkat negatif 5. Kemudian dalam NaCl 0,01 molar nilainya lebih kecil ya, 1,8 dikali 10 pangkat negatif 8 molar. Kemudian dalam Ag2SO4 0,01 molar nilainya 9 kali 10 pangkat negatif 9 molar. Nah, dari sini ingat tadi yang ada ion yang sama ya antara AgCl, yaitu dalam NaCl. Nah, ini ion yang samanya adalah Cl-nya, kemudian antara AgCl dengan Ag2SO4 yang sejenis ionnya adalah yang Ag plusnya. Sedangkan dalam air itu kan rumusnya H2O ya. Ini tidak ada ion yang senama atau tidak ada ion yang sejenis. Ya, sehingga kelarutan AgCl dalam air ini yang paling mudah larut. Ya, sementara untuk larutan dengan adanya ion sejenis, kelarutannya jadi makin turun ya, atau makin sulit larut, 10 pangkat negatif 8. Nah, kemudian dari 2 ion ini ya, dari 2 larutan ini yang sama-sama mengandung ion yang sejenis, ketika ion yang sejenis konsentrasinya lebih besar, maka kelarutannya makin kecil ya. Jadi walaupun dalam NaCl ini ada ion yang sama yaitu Cl-nya, konsentrasinya sama-sama 0,01 molar nih ya antara NaCl dengan Ag2SO4, tapi karena Ag2SO4 ini ion sejenisnya adalah Ag dengan jumlahnya 2 ya, Ag2 2 kali lipatnya. Jadi nanti konsentrasi Ag-nya lebih besar daripada konsentrasi Cl di sini. Ya, Ag plusnya di sini konsentrasinya 0,02 gitu. Yang di sini 2 kali. Ya, jadi kalau makin besar konsentrasi ion sejenisnya, maka makin kecil kelarutannya, makin sukar larut. Ya, jadi konsentrasi AgCl dalam air adalah yang paling besar, sementara konsentrasi AgCl dalam Ag2SO4 ini yang paling kecil atau paling sukar larut. Selanjutnya kita coba mengerjakan beberapa soal latihan tentang pengaruh ion sejenis ya dalam kelarutan.
Nah, soal yang pertama, kelarutan PbSO4 dalam air adalah 1,4 kali 10 pangkat negatif 4 mol per liter atau molar. Jika PbSO4 dilarutkan dalam larutan K2SO4 0,05 molar, maka kelarutannya menjadi berapa? Ya, yang pertama ya fokus kita adalah yang ditanya adalah kelarutannya atau S-nya. Ingat, untuk mencari S maka kita butuh data KSP. Ya, sekarang yang di soal diketahui kelarutan PbSO4 dalam air, berarti ini yang diketahuinya bukan KSP tapi S. Ya, sehingga untuk mencari kelarutan kita butuh data KSP yang bisa kita cari dari kelarutan dalam air. Untuk mencari kelarutan dalam air, kita bisa menggunakan rumus KSP dengan menentukan berapa jumlah ion PbSO4. Ya, ini bisa dua cara sebenarnya ya. Cuman cara yang paling cepat adalah dengan menentukan N-nya. Kalau tapi syaratnya dalam air ya. Jadi cara yang pertama untuk menentukan KSP, kita pakai cara yang langsung gitu ya. Dari PbSO4 ini kita tahu N-nya adalah 1, jumlah ionnya 1 ya, dari Pb-nya 1, kemudian SO4-nya 1 kesatuan, sulfat. Nah, ini N-nya 2 ya, Pb-nya 1. Pb-nya 1, SO4-nya 1 dijumlah jadi 2. Nah, kalau N-nya 2, maka KSP-nya rumusnya adalah S kuadrat. Gitu ya. Nah, kita tinggal masukkan, ini nilai S-nya yang pertama adalah 1,4 kali 10 pangkat negatif 4 dikuadratkan. Ya, kalau dikuadratkan berarti masing-masing angka dikuadratkan ya. 1,4 kuadrat dikali, ini nanti bingung ya, jadi gini ya, dikurung aja deh. Dikali 10 pangkat negatif 4 dikuadratkan jadi negatif 8 ya. 1,4 dikuadratkan 1,96 dikali 10 pangkat negatif 8. Ya, kita punya data KSP-nya seperti ini. Ya, atau pakai cara yang kedua ya, yaitu diionkan. Jadi dari PbSO4, nah ini cara yang awal gitu ya sebenarnya. PbSO4 ini terion atau dia akan berkesetimbangan ya, karena dalam kondisi jenuh dengan Pb2+ dan SO4 2-. Nah, ini kan awalnya PbSO4 punya kelarutan sebesar S, Pb2+ juga S gitu ya. Kemudian SO4 2-nya juga S karena koefisiennya 1 semua. Nah, kemudian dari sini kita dapat KSP PbSO4 adalah hasil kali konsentrasi ionnya di pangkat koefisiennya ya. Kebetulan ini koefisiennya 1 semua ya. Jadi Pb2+ dikali SO4 2-. Nah, kita masukkan Pb-nya S, kemudian SO4-nya juga S dari sini. Ya, dapatlah S kuadrat. Nah, awalnya tuh dari sini kan ya. Jadi rumus KSP S kuadrat itu sebenarnya dari sini gitu awalnya. Jadi kalau misalnya diteruskan, ya ini nanti hasilnya akan sama seperti ini kan. Dengan memasukkan S-nya 1,4 dikali 10 pangkat negatif 4 dikuadratkan, maka nanti dapat 1,96 kali 10 pangkat negatif 8 gitu. Sama saja ya, mau pakai cara yang mana. Kalau kita mencari kelarutan atau KSP-nya di sini dalam air ya, kelarutannya dalam air. Nah, jadi yang pertama, kondisi pertama, kita punya PbSO4 ya, dalam kesetimbangan dengan Pb2+ dan SO4 2-. Nah, ini S, kemudian Pb2+ juga S, SO4-nya S, kemudian kalau dia dilarutkan dalam K2SO4, maka di dalam larutan K2SO4 itu terjadi ionisasi menjadi ion K+ ditambah ion SO4 2-. Ya, ini K-nya koefisiennya 2 ya. Kemudian SO4-nya 1. Jadi antara PbSO4 dengan K2SO4 ini ada ion yang sejenis. Ya, ada ion yang sama nih. Apa? SO4. Ya, SO4-nya nih yang sama. Nah, sekarang kita lihat K2SO4 ini konsentrasinya 0,05 molar. Karena yang samanya adalah SO4 2-, maka dari sini kita cari konsentrasi SO4 2-nya berapa molar. Ya, kita bandingkan koefisiennya. Ini koefisiennya sama-sama 1 ya. Nah, jadi ini konsentrasinya sama, 0,05 molar. Ya, jadi kita nggak usah mencari K+ ya, karena K+-nya kan bukan ion yang sejenisnya gitu dengan PbSO4. Yang sejenisnya adalah SO4 2-. Jadi cukup menentukan SO4 2-nya saja.
Nah, sehingga dari sini kita bisa mencari berapa sih kelarutan PbSO4 dalam K2SO4. Jadi karena yang ditanya adalah S dari PbSO4, maka kita menggunakan data KSP-nya itu KSP PbSO4. Ya, jadi KSP-nya adalah KSP PbSO4. Sama dengan konsentrasi. Sama ya rumus KSP-nya kalau sama-sama PbSO4, Pb2+ dikali konsentrasi SO4 2-. Ya, pangkatnya 1. KSP-nya kita masukkan, datanya yang sudah didapat ya. Dari yang sebelumnya 1,96 kali 10 pangkat negatif 8 sama dengan Pb2+-nya konsentrasinya di sini sebesar S. Kemudian SO4-nya tadi ngambilnya dari yang K2SO4 ya, karena S di sini ya, S yang pertama ini nilainya sangat kecil sehingga kita tidak memasukkan. Ya, jadi diabaikan gitu. Jadi kita ngambil SO4-nya sebesar 0,05. Ya, jadi S-nya sama dengan, ini pindah ruas ya, jadi ke bawah 1,96 kali 10 pangkat negatif 8 dibagi 0,05. Kita bagi ya, 1,96 dibagi dengan 0,05 hasilnya adalah 39,2. Kemudian dikali 10 pangkat negatif 8. Ya, 39,2 kita jadikan 3,92 dikali 10 pangkat negatif 7 molar. Hal yang kedua, senyawa Ag2CO3 paling kecil kelarutannya dalam ya air murni, natrium karbonat, perak nitrat, kalium karbonat, atau perak sulfat. Nah, kita lihat ya. Ingat, kalau ditanyakan paling kecil kelarutannya, ini berarti S-nya kecil, gitu ya. S-nya kecil atau sulit larut. Ya, S-nya atau senyawanya, kok sulit-sulit ya. Senyawanya adalah sulit larut, sorry ya. Nah, kemudian kalau disebutkan sebelumnya adanya ion senama atau adanya ion sejenis akan memperkecil kelarutan atau akan menurunkan kelarutan. Nah, kita cek ya, yang pertama kalau dalam air murni air itu kan H2O ya. Ada nggak sih ion yang senamanya dengan Ag2CO3? Ya, tidak ada. Berarti dalam air murni ini kelarutannya paling besar ya, atau paling mudah larut. 2. Na2CO3. Ya, ada nggak yang senamanya nih? Ion yang samanya dengan Ag2CO3 adalah CO3-nya ya. Jadi yang samanya adalah CO3 2-nya. Nah, konsentrasinya ini 0,1 m. Kemudian yang C, AgNO3 dengan Ag2CO3 yang sama adalah Ag-nya. Ya, jadi yang sama adalah ion Ag-nya. Nah, ion Ag-nya ini konsentrasinya 0,1 molar. Kemudian yang D, K2CO3 dengan Ag2CO3 yang sama ya CO3 2-nya. Ya, ini yang sama ion sejenisnya CO3 2-nya, konsentrasinya 0,05 molar. Kemudian yang terakhir Ag2SO4 dengan Ag2CO3 yang sama adalah ion Ag+-nya. Ya, ion Ag+-nya berapa nih? 0,1 molar. Nah, kalau ini jumlah Ag-nya ada 2. Ya, ini jumlah Ag-nya ada 2, berarti jangan lupa di sini dikali 2. Kalau yang lain kan cuma 1 ya. Ini CO3 1, Ag+ juga di sini 1, CO3-nya 1, yang 2 mah K ya. Nggak sama ya, bukan ion senamanya. Nah, kalau yang ini Ag-nya 2 nih. Nah, jadi di sini harus dikali 2 gitu ya. Jadi 0,2 molar. Ya, jadi yang kelarutannya paling kecil kalau ada ion yang senama dengan konsentrasi paling besar. Jadi ini konsentrasi yang paling besarnya adalah yang 0,2. Jadi di sini, nah ini akan paling kecil larutannya. Ini akan sulit larut. Gitu ya, karena S-nya paling kecil nanti. Nah, jadi jawabannya yang E.